Siapa yang tidak mengenal sosok jenderal flamboyan dan karismatik ini? Ia adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, sang jenderal yang juga berperan penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, dan dipandang sebagai perwira paling berpengaruh bagi tubuh militer Indonesia hingga kini. Mengutip dari laman historia.id, pemimpin besar revolusi kemerdekaan Indonesia yakni Bung Karno, pernah marah besar terhadap sang jenderal. Kala itu, A.H. Nasution yang masih berpangkat kolonel, protes atas situasi politik dan kinerja parlemen yang dianggap tidak becus. Sejumlah tentara nekat mengarahkan moncong meriam ke Istana Negara sebagai representasi dari kekecewaan mereka. Diawali pada pagi hari di tanggal 17 Oktober tahun 1952, rombongan demonstran yang terdiri dari militer dan masyarakat berusaha masuk ke Istana Negara dan menuntut pembubaran DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Tuntutan tersebut dibuat atas dasar perbedaan dua pendapat tentang posisi militer kala itu. Ada yang menginginkan nasionalisasi tentara sesuai fungsi awal terbentuknya. Di sisi lain, ada pula golongan yang menghendaki tentara tetap memiliki fungsi ganda. Dalam hal ini ialah berpolitik. Terlebih hal ini ditambah dengan polemik hasil putusan KMB atau Konferensi Meja Bundar yang ditengarai merugikan militer Indonesia. Pemicu lainnya adalah pemilu yang ditangguhkan, yang diklaim oleh sebagian pihak hanyalah merupakan taktik DPRS yang didukung Bung Karno untuk mempertahankan kekuasaan para politikus sipil. Konflik militer dan partai-partai kian meruncing, korupsi makin merajalela, serta keadaan keamanan di sejumlah wilayah kian memburuk. Pada tanggal 13 Juli tahun 1952, Kolonel Bambang Supeno yang merupakan orang di kalangan militer yang begitu dipercaya Bung Karno mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, yang juga ditembuskan kepada Presiden dan DPRS. Bambang Supeno, dalam suratnya menyebutkan, sudah tidak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Perang khususnya Angkatan Darat yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Dewan Perwakilan Rakyat sementara saat itu merespon dengan menerbitkan sejumlah mosi. Mosi inilah yang kemudian menjadi polemik di tubuh militer karena dipandang terlalu mengintervensi urusan militer. Situasi genting ini juga diperparah dengan ketidakstabilan politik Indonesia saat itu, akibat sengketa yang masih berlangsung dengan Belanda, dan berimbas pada politik internal di dalam negeri yang silih berganti melakukan pergantian kabinet. Melihat pemandangan gaduhnya istana oleh demonstran yang diperkirakan hingga berjumlah 30.000 orang, Letnan Kolonel Kemal Idris buru-buru meminta saran kepada atasannya yakni Kolonel A.H. Nasution, di mana dia harus menempatkan senjata. Kemudian jawaban tak terduga diucapkan oleh atasannya tersebut. Ya, saudara taruh saja di depan istana. Maka dengan segera, mengarahlah pasukan panser, tank, dan alusista tempur TNI AD lainnya ke arah Istana Negara. Sementara itu, terjadi dialog panjang antara beberapa petinggi militer lainnya di dalam istana bersama Presiden Soekarno, yang diwakili oleh Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Simbolon, Kolonel Alex Kaliwarang, serta Letnan Kolonel Sutoko. Setelah diskusi singkat bersama para petinggi militer di dalam Istana Negara, Soekarno kemudian meninggalkan istana, diikuti oleh beberapa pengawal setianya, dan ketika Soekarno mencoba menuruni tangga istana, ia hanya memerintahkan Mangil yang merupakan ajudan kesayangan sang proklamator untuk menemaninya, sementara para pengawal lainnya tetap berada di dalam istana untuk berjaga. Dengan segera, Presiden Soekarno mendekati demonstran dan memberikan pernyataan yang tegas dan singkat.
Pokoknya, saya tidak mau jadi diktator. Jangan paksa saya untuk membubarkan parlemen. Mendengar suara sang proklamator yang begitu berkarisma, tidak ada satupun dari demonstran yang berani menyanggahnya. Kemudian entah dari mana para demonstran menyerukan nama. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Menurut Ulf Sunda Hussein dalam buku Politik Militer Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1967, terjadinya polemik di tubuh militer terutama di Angkatan Darat kala itu, akibat puncak kekesalan para petinggi militer, Angkatan Darat terhadap sepak terjang kaum politisi yang alih-alih berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rakyat malah bertarung sendiri di parlemen untuk kekuasaannya sendiri. Namun, berbanding terbalik dengan pendapat Sunda Hussein, Letnan Kolonel Zulkifli Lubis justru menuduh ada beberapa oknum petinggi TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, bermaksud ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Dalam biografinya, Memoir Senarai Kisah Sejarah, Zulkifli menuduh Nasution sebagai otak di balik gerakan tersebut. Terlebih pendapat ini terkesan diperkuat oleh kesaksian salah seorang ajudan kesayangan Presiden Soekarno yakni Mangil Martowardoyo, yang dikutip dari buku kesaksian tentang Bung Karno terbitan tahun 1999. Dalam buku tersebut Mangil berujar, bahwa saya kaget, benar-benar kaget, melihat pemandangan di depan istana, sejumlah meriam dengan moncong mengarah tepat ke Istana Negara. Intuisi Mangil sebagai seorang pengawal presiden muncul. Mangil kemudian mempelajari kekuatan pasukan lapis baja yang mengelilingi istana. Dengan jeli dan hati-hati, Mangil memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memeriksa senjata artileri dan kavaleri yang dibawa para demonstran. Apakah alat tempur tersebut diarahkan ke istana dalam kondisi berpeluru atau tidak? Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan informasi. Sang bawahan segera melapor kembali ke Mangil dan memastikan bahwa meriam dan tank tersebut dipastikan telah berisi peluru dan siap ditembakkan. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno segera memerintahkan beberapa pejabat tinggi di kemiliteran untuk datang kembali. Imbasnya, A.H. Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Kasat akhirnya diganti. Sementara itu perselisihan di tubuh militer, terutama di dalam TNI Angkatan Darat sendiri dianggap selesai pada tanggal 25 Februari tahun 1955 sebagai hasil dari perundingan di Yogyakarta. Setelahnya, kemudian disepakati Piagam Keutuhan Angkatan Darat sebagai representatif dari penyatuan kembali seluruh ideologi kemiliteran. Demikianlah dua pandangan berbeda mengenai Jenderal Nasution dalam kiprahnya di tahun 1952. Pandangan manapun yang sahabat terima, silahkan mempelajari jejak dan fakta sejarahnya lebih lanjut. Semoga membuka cakrawala pemikiran kita bersama, dan semakin mencintai sejarah serta menumbuhkan nasionalisme kita bersama. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa, dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka, mari kita buat semangat estafet menolak lupa dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.